Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Minggu kedua Advent memiliki arti sebagai kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini, lilin ungu kedua dinyalakan, mengingatkan kita untuk tetap setia, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, akan lahir di dalam hati kita. Terimalah salam dari Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Bapak Pendeta Bernard Manik MTH, dan seluruh pelayan di distrik. Selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent juga bagimu. Minggu Advent kedua ini mengajak kita untuk bertobat, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah ke hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 38 ayat yang pertama. Paruak ma harbangan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu, karena Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami. Tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersuka cita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 352 ayat 4. Behama Panjaloku.
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 44 ayat 4, Otondi Porbadia. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Kami mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Di masa penantian kedatangan-Mu yang kedua kali, seharusnya kami mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan bertobat dari hati, pikiran, dan sikap kami yang bertentangan dengan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami agar bangkit dari pola hidup yang hanya mengutamakan keinginan kami sendiri kepada kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 43 ayat 2. Padiri rohamuna. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya, dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri, sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Sing
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 541 ayat yang kedua. Namulak Jesusi. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan dan persembahan yang pertama 1A 1B, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 45 ayat yang pertama. Hosiana, anak ni Raja David. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent yang kedua saat ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Beginilah firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria.
di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, dan topik Minggu Advent yang kedua ini adalah bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dalam bahasa Batak, mubama parade dalan di Tuhane. Secara sederhana kita sesungguhnya sudah memahami bagaimana cara merayakan Advent, yaitu dengan mengalami pembaharuan hidup atau pertobatan. Metanoia mengarahkan kembali hidup ke hadapan Allah. Mengarahkan hidup menghadap kepada Tuhan Allah adalah keberanian untuk memalingkan hidup dari kuasa dosa, segala yang tidak berkenan bagi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bertobatlah dan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Mubama paradima dalan ni Tuhani merupakan seruan pertobatan untuk menyambut Sang Mesias Juru Selamat. Seruan itu dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Adalah sesuatu yang tidak kebetulan jika Yohanes menyerukan ini pada saat tahun ke-15 Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Judea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Dan ketika Hanas dan Kayafas menjadi imam besar yang berkuasa pada waktu itu. Saya katakan tidak kebetulan karena sesungguhnya seruan ini muncul ketika banyak ketidakberesan yang terjadi dalam kehidupan sosial politik dan kehidupan keagamaan pada saat itu, yang tentunya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dosa-dosa nyata terlihat dalam bentuk penindasan, ketidakadilan, keserakahan, kesenjangan sosial, dan perilaku amoral yang sesungguhnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Pada saat yang sama juga, manusia menggantungkan hidupnya kepada para penguasa, yang tentu berdampak pada hidup yang kurang intim atau kurang dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentang itu semua firman Tuhan melalui Yohanes Pembaptis ini mengatakan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ini adalah seruan pertobatan yang sinkron antara kehidupan jasmania dengan kehidupan rohaniahnya. Artinya, pertobatan bukan hanya tentang keputusan rohani semata, namun pertobatan adalah tentang melakukan segala sesuatu secara holistik, baik yang menyangkut keinginan daging maupun kehidupan rohani. Salah satu contoh jika kita mengatakan hidup kita ada di jalan Tuhan, bukankah sesungguhnya mulut dan tangan kita tidak akan pernah berbuat jahat sekecil apapun itu? Pertobatan dan metanoia adalah menyangkut sikap hidup yang lahir dari perubahan pikiran dan perilaku. Perubahan itu pula lah yang akan mendekatkan dan mengarahkan kita kepada pengampunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan adalah persiapan kita menyambut Tuhan Sang Mesias. Pertobatan sejati sesungguhnya adalah alat untuk meluruskan jalan baginya.
Pertobatan adalah ibarat bulldozer atau eskavator untuk menjadikan setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Transformasi hidup adalah jalan sejati yang akan dilalui Tuhan untuk masuk menyatu dengan kita. Meski kita tahu bahwa kita tidaklah sempurna. Kita adalah makhluk lemah, rentan dan rapuh. Namun ketidaksempurnaan kita, kelemahan kita, kerentanan kita dan kerapuhan kita akan disempurnakan, dikuatkan, dijaga dan ditopang langsung oleh Sang Juru Selamat. Tentu sekali lagi kita mesti mempersiapkan jalan masuknya dulu, yaitu pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita mempersiapkan jalan itu dengan baik, maka keselamatan itu akan melintas dengan baik pula. Akan tiba saatnya semua kita yang mengalami transformasi hidup akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Inilah makna Advent bagi kita, sebuah penantian yang tidak statis, sebuah pengharapan yang sangat proaktif. Sang Juru Selamat selalu berjalan menuju kita. Namun semestinya juga pada saat yang sama kita berjalan menuju Dia dalam penyambutan yang hakiki dan penuh penyerahan diri. Salam Advent bagi kita semuanya. Sambutlah Sang Juru Selamat dengan pertobatan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah menyapa kami pada minggu Advent yang kedua ini. Engkau menyapa kami, mengajak kami semuanya untuk mempersiapkan jalan bagimu supaya masuk ke dalam kehidupan kami dengan cara pertobatan yang sejati, yaitu meninggalkan semua tindakan-tindakan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, meluruskan jalan bagimu dengan cara melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dari hidup kami, meninggalkan semua tindakan-tindakan jahat sebagai bentuk pertobatan kami. Dengan demikian kami telah membuka jalan bagimu selebar-lebarnya untuk masuk ke dalam hidup kami. Jika Engkau masuk dalam hidup kami, maka hidup kami akan berbuah dan menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi dunia. Ya Tuhan, hadirlah dalam hidup kami. Kami membuka jalan bagimu selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Kami menyingkirkan semua bukit-bukit, gunung-gunung, lembah dan jalan yang berliku-liku dan berlekuk-lekuk dari hidup kami. Dan kami membuatnya menjadi jalan yang lurus bagi Tuhan, agar hidup kami dipenuhi dan dikuasai oleh Tuhan sendiri, yang pada akhirnya akan berkuasa dalam hidup kami, mengarahkan hidup kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Ajar kami senantiasa untuk tidak kompromistis dengan ketidakadilan, dengan kejahatan, dengan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena sesungguhnya itulah gunung-gunung, bukit-bukit, jalan terjal yang menghalangi Tuhan masuk ke dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati semua keluarga kami, dan berkati semua gerejamu dimanapun berada, agar pada minggu Advent yang kedua ini menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita dan hidup dalam pertobatan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku Ende nomor 539, sembari kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Masih on roh hati
Tuhan memanggil kita untuk bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jauhkanlah sikap yang hanya mementingkan diri sendiri. Janganlah merampas dan memeras hanya untuk memenuhi kebutuhanmu. Bekerjalah supaya kamu dapat menjadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.